Wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di sini, Ibu Siti Saparia. Di pelajaran fisika kelas 10 kita masuk ke materi bab 2, yaitu tentang besaran, dimensi, dan satuan. Pertama, kita akan membahas tentang besaran. Apa itu besaran? Kalian dapat lihat bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu. Misalnya, mengukur panjang sebuah meja, panjang disebut besaran. Kenapa? Karena dapat diukur. Fisika, seperti kita tahu, adalah ilmu yang menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena alam yang menjadi objek pengamatan. Nah, bagaimana cara mendeskripsikan objek? Contohnya, coba kalian deskripsikan gajah ini. Jadi, informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari objek gajah ini? Pertama, tentunya kalian akan melihat bahwa gajah itu binatang yang besar, ya. Binatang yang besar. Kemudian kadang dia kalem, tapi kadang juga dia menjadi binatang yang kalau dia dalam kondisi tidak nyaman, dia akan menjadi binatang buas. Kemudian kalian akan melihat bahwa betapa kulitnya itu sangat kasar. Terus bagaimana warna binatang ini coklat, ya. Kemudian nanti kalian akan ciri khas dari gajah itu ada gadingnya. Bagaimana gadingnya, panjang tidak, atau tenaganya pasti kuat karena ini binatang yang sangat besar. Tapi lain lagi kalau kita mengumpulkan informasi dari gajah ini, mendeskripsikannya dalam bentuk ukuran. Misalnya kita akan mengukur berapa tinggi gajah itu. Terus karena binatang yang sangat besar, kita sangat penasaran berapa sih bobot gajah itu. Nah, kita misalnya sudah mengukur tingginya 2,5 meter, berarti lebih tinggi daripada orang, ya, tingginya itu. Kemudian masanya 4 ton. Wah, sangat berbobot sekali. Kemudian panjang badannya dari depan sampai belakang itu ternyata 5 meter. Nah, kita bandingkan dengan tadi. Emosinya labil, katanya kulitnya kasar, warnanya coklat, gadingnya panjang. Itu besaran-besaran non-fisis. Jadi kalau emosi kulit itu, kata Sita itu adalah besaran-besaran yang non-fisis, ya, tak terukur artinya. Nah, kalau itu disebut dengan deskripsi secara kualitatif. Jadi tidak bisa dinyatakan dalam angka, ya. Lain lagi kalau yang tadi kita mengukur tingginya, kemudian mengukur berapa masanya, terus mengukur panjangnya, itu adalah deskripsi kuantitatif. Jadi berdasarkan ukuran dan angka-angka. Nah, maka dinyatakan tinggi dari gajah itu, masanya, panjangnya, itu disebut dengan besaran fisis. Nah, itu disebut dengan besaran, ya. Jadi itu yang bisa kita deskripsikan dari objek gajah. Berikutnya, bagaimana sih cara mendefinisikan suatu besaran? Misalnya kita bagaimana cara mengukur massa emas. Kita tahu bahwa definisi dari massa emas itu apa? Jumlah materi yang dikandung pada emas, ya. Terus bagaimana ya cara mengukurnya? Kita gunakan ini, timbangan 2 lengan. Satu untuk emasnya, untuk tempat emas, dan kemudian satu lagi untuk anak timbangan. Jadi kita nanti akan membandingkan berapa buah anak timbangan yang diperlukan sehingga lengannya ini seimbang, skalanya seimbang. Jadi antara emas dan anak timbangannya. Ternyata setelah dilakukan pengukuran, hasilnya massa emas itu akan sebanding dengan 5 kali massa anak timbangan. Jadi emasnya, sebongkah emas itu ternyata seimbang dengan 5 massa anak timbangan.
Terus misalnya bagaimana cara mengukur panjang tali, dimana kita tahu kalau cara mengukur panjang itu jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan pada tali. Terus berapa ya, dan bagaimana cara mengukurnya? Oh, kita bisa menggunakan jengkal tangan kita. Bandingkan dengan jengkal tangan kita, berapa kali panjang jengkal tangan kita. Kita lakukan, ternyata misalnya hasilnya itu 2 kali panjang jengkal. Terus gimana nih kita cara mengukur kecepatan rata-rata sebuah kendaraan yang sedang melaju? Dari definisinya, kecepatan rata-rata yang kita tahu bahwa jarak yang ditempuh per waktu tempuhnya. Jadi kecepatan rata-rata ini artinya didefinisikan dari besaran-besaran lain. Nah, ada besaran yang dapat didefinisikan hanya dengan menggambarkan bagaimana cara mengukurnya. Misalnya tadi contohnya massa emas, kemudian panjang meja, jadi digambarkan dengan 5 kali massa anak timbangan. Kalau panjang meja itu 2 kali panjang jengkal tangan ternyata. Nah, besaran-besaran yang hanya bisa didefinisikan bagaimana cara mengukurnya itu disebut dengan besaran fundamental, atau disebut juga besaran dasar atau pokok. Jadi dia bersifat berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Contohnya yang tadi, massa, waktu, terus panjang ya, yang tadi kita bicarakan. Kemudian besaran yang dapat didefinisikan tapi dengan menggambarkan bagaimana menghitungnya berdasarkan besaran-besaran lain. Contoh yang tadi, kecepatan itu didefinisikan, bisa digambarkan itu dengan mengukur besaran lain, yaitu jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, itulah yang disebut dengan besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke. Contohnya luas, misalnya luasnya didapatkan dari panjang kali lebar. Kemudian volume didapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa juga contoh lainnya adalah massa jenis benda, yaitu dengan menghitung massa benda dibagi volume benda ya. Itu disebut dengan besaran turunan. Nah, kita masuk ke bahasan satuan. Pengertian dari satuan kita udah bicarakan tadi, beberapa satuan-satuan, dan satuan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Jadi tadi kita menggunakan satuan jengkal untuk mengukur panjang. Kita menggunakan satuan massa anak timbangan itu dengan membandingkan bobot massa emas ya tadi dengan massa anak timbangan. Misalnya satuan yang kita bicarakan, jadi kalau untuk panjang meter yang kita gunakan sehari-hari ya, atau misalnya kalau mengukur yang lebih jarak yang lebih panjang, jarak antar kota kilometer, terus mengukur massa atau bobot sebuah benda itu kilogram. Nilai suatu besaran fisik itu bisa dinyatakan dengan massa emas tadi kan disebandingkan dengan 5 anak timbangan ya, tadi kita bicarakan itu. Kemudian panjang meja bisa dinyatakan dengan 2 jengkal tangan kita. Nah, anak timbangan jengkal, nah itulah yang disebut satuannya tadi. Nah, yang lain kita bisa saja nggak bisa pakai spidol, bisa pakai jengkal, bisa pakai kaki, atau misalnya kalau di pasar para pedagang kadang membandingkannya dengan benda lain yang sebanding bobotnya ya. Tapi kalau kita bebas saja menentukan satuan, maka satuan akan menjadi sangat banyak ya. Kemudian banyak versi gimana semau orang itu, dan tidak punya manfaat secara umum, kemudian menimbulkan kekacauan. Jadi kata itu ukurannya segini karena menggunakan satuannya spidol, kata ini ukurannya segini karena dia menggunakannya pakai jengkal. Jadi sangat kacau gitu, nggak ada keseragaman. Maka seharusnya kan definisi satuan itu harus sama, kemudian bermanfaat, kemudian diterima tidak hanya oleh segolongan orang-orang tertentu, tapi diterima oleh semua orang. Maka dari itu
perlu ditetapkan suatu standar, disepakati nama dan definisi dari satuan itu, dan tidak semua besaran perlu standar karena besaran sangat banyak dan hanya besaran dasar saja yang perlu dibuat. Nah, siapa yang menetapkan standar? Itu lembaga internasional, namanya Bureau International des Poids et Mesures BIPM yang berpusat di Biro Berat dan Ukuran Internasional. Ini yang lembaga yang menetapkan standar satuan internasional.